Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septavian Hafiz Yukiko dengan NIM 212410103039 dari kelas basis data E. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa materi dari where dan fungsi agregat. Nah, di sini dari modul yang sudah diberikan di sini udah ada ERD. Jadi sebuah database yang mana di sini ada atribut supplier, produk, employees, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama di sini untuk A ada where, kolom, string, dan numerik. Untuk yang pertama di sini kita disuruh untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi langsung saja kita select from dari tabel customer yang mana untuk country-nya atau negaranya itu berasal dari Brazil. Sebelumnya mohon maaf di sini saya sudah membuat query-nya. Jadi di sini saya tinggal menjalankan dan membenahi apabila ada yang salah. Yang pertama yang berasal dari Brazil. Coba kita jalankan. Nah, di sini ada customer ID-nya, ada nama company-nya, ada nama kontaknya, kemudian ada kontak title, ada address, ada city, ada region, ada kode, ada country, ada phone, dan ada fax. Ini itu merupakan customer-customer yang berasal dari Brazil. Untuk yang kedua, ada menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi di sini kita select from dari tabel produk where discontinue sama dengan 1. Coba kita jalankan. Nah, jadi di sini itu merupakan menampilkan produk-produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Ada di sini ada ID produknya, ada nama produk yang diproduksi, kemudian ada ID supplier, kemudian ada kategori ID, kemudian ada kuantitinya, ada harganya, ada stoknya atau barang yang sedang dipesan. Kemudian untuk yang tidak diproduksi cuma ini di tabel diskon. Oke. Selanjutnya ada di sini kita disuruh untuk menampilkan ID. Ya benar ID, ada nama perusahaan atau company name, ada alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi yang pertama kita select untuk ID customer-nya, ada company name, kemudian ada alamat lengkap yang berisikan alamat, city, country yang nanti di dalam tabelnya kita rubah atau kita aliaskan menjadi alamat lengkap. From kita ambil dari tabel customer yang dimana untuk pemilihan berasal dari luar Kanada kita menggunakan where country kurung kemudian nama negaranya Kanada. Coba kita jalankan. Nah, ini untuk yang berada di luar Kanada dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya di sini ada B. Sebelumnya di sini ada keterangan like itu digunakan untuk mencari salah satu kata dan sama dengan itu untuk mencari dengan utuh atau lengkap. Kemudian untuk
like dapat digunakan pengganti like untuk tidak case sensitif. Oke, yang selanjutnya ada B, wildcard dan leave. Di sini kita disuruh menampilkan supplier yang mana perusahaannya itu mengandung kata ini LTD. Jadi LTD kita menggunakan like yang sebelumnya saya bilang tadi. Jadi pertama kita select from dari tabel suppliers, terus kita untuk mencari perusahaan yang mengandung kata LTD, kita menggunakan where company name, nama perusahaannya. Kita menggunakan like yang mana tadi mengganti like yang untuk tidak sensitif, case yang tidak sensitif. Kita beri tanda seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah tersaring yang mana untuk company name-nya di sini ada LTD. LTD seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini adalah menampilkan employee yang huruf pertama atau first name-nya itu lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi kita menggunakan yang pertama kita select from dari tabel employee, kita menggunakan untuk pengurutannya untuk menampilkan huruf pertama itu first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Kita menggunakan where left first name, 1 kurang dari left last name-nya. Coba kita jalankan. Nah, ini ada apa tadi? Employee yang huruf pertama first name-nya. Oh ini. Itu lebih kecil dari huruf pertama last name. Yang mana sih? Ini keterangan. Oh ini last name first name, astagfirullah, tidak terlihat, mohon maaf. Jadi ini lebih besar dari sebenarnya kan misal namanya Andre Fuller. Nah untuk last name ini lebih besar, jadi kita taruh yang paling atas, kita urutkan dari yang paling atas seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada apa soalnya? Menampilkan supplier yang huruf depan atau common name-nya dan kontak name-nya sama. Sama berarti kita menggunakan sama dengan yang pertama kita select from dari tabel supplier dan kita menggunakan where left yang mana untuk company name-nya sama kontak name-nya itu sama, jadi kita menggunakan menggunakan sama dengan, kan yang tadi sebelumnya kita menggunakan lebih kecil, jadi karena disuruh lebih kecil yang di sini kita sama, jadi kita menggunakan sama dengan. Coba kita jalankan. Nah, ini cuma ada satu data yang memiliki company name sama kontak name-nya tuh hurufnya sama, M. Mayumi. Oh, no. Oke, lanjut. Di sini ada yang C, where kolom bertipe tanggal. Tuh, yang pertama kita disuruh untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi yang pertama kita select from dari tabel employees untuk yang masuk setelah
berarti lebih dari itu. Lebih dari tanggal 10 Desember, berarti kita menggunakan hair date. Hair date itu tanggal masuk kerjanya. Jadi kita menggunakan hair date lebih dari ini 10 Desember 1992. Jadi penulisannya seperti ini. Misal kurang ya tinggal ganti kurang, tinggal di tanggalnya apa hair date apa tanggal lahirnya seperti itu. Tergantung yang diminta. Nah, ini employees-nya yang memiliki yang apa namanya? Masuk perusahaan itu setelah tanggal 10 Desember. Itu employee-nya ini saja. Lanjut, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Sama, oh jangka. Kalau di sini ada kata jangka berarti kita menggunakan selisih. Yang mana pertama kita select from dari tabel orders. Kemudian kita menggunakan where untuk ship date. Itu pemesanan. Oh, maksudnya pengiriman. Pengiriman dikurangi dengan pemesanan. Itu harus kan jangka itu kan pengiriman sampai pemesanan itu kan berapa hari. Itu kita cari orderan yang jangka pengiriman sama pemesanannya itu lebih, berarti kita lebih dari 10 hari seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, ini ada orderan ini saja yang mana jangka pengiriman jangka pemesanan ke pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Ada ini. Oke, lanjut. Or. Yang pertama kita disuruh untuk menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Ya tinggal nulis aja, kita select dari apa namanya tabel produk terlebih dahulu. Kita cari discontinue sama dengan 1. Terus untuk produknya yang tersedia itu 0. Karena diminta 0. Kita jalankan seperti ini. Jadi produk-produk yang stoknya habis tuh ini. Ini kan Anits mana? Ini. Yang stoknya 0 itu ini. Yaitu. Selanjutnya di sini ada tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Oke. Sama seperti yang sebelumnya, tapi di sini yang diminta adalah level dari reorder sama stok. Jadi sama seperti sebelumnya, kita select from dari tabel produk level sebentar, untuk di produk ini ada ini nggak sih? Produk apakah ada apa namanya order reorder level reorder level units in stock. Oke, yang diminta itu tadi untuk reorder levelnya itu kurang dari 10, untuk yang stoknya lebih dari 100. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini untuk produk-produk yang sesuai yang diminta. Oke, untuk selanjutnya di sini tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Oke. Jadi kita select first name-nya terlebih dahulu, kemudian last name yang kita ubah menjadi atributnya dalam tabel itu nama panjang. Kan itu? Ya nama panjang aja dah.
Dan kita ekstrak karena usia itu selisih usia sekarang ke mulai kerja, usia sekarang ke mulai lahir. Kita ganti alias menjadi untuk yang hire date itu menjadi masa kerja, untuk yang birth date usia saja. Terus kemudian kita kita ambil atau dari tabel employees, coba kita jalankan. Nah ini, nama panjang, ada masa kerja, dan ada usia. Untuk mencari yang bekerja lebih dari 35 tahun atau lebih dari 60 tahun, kita menggunakan sama seperti yang di atas, hanya saja kita menggunakan OR. Ini sama, hire date sama birth date. Untuk hire date-nya kita menggunakan 35, untuk masa kerjanya, untuk usianya kita lebih dari 60. Ya, sama seperti ini. Yang kita coba kita jalankan. Nah, ini. Berkurang kan tadi, ada berkurang kan, lihat kan? Yang berarti pasti lihat. Oke, lanjut. Yang terakhir di sini ada tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Gunakan in. Oke. Jadi kita langsung saja select from tabel employees yang mana kotanya itu ada London, ada Seattle, sama ada Tacoma. Tinggal ini saja. Kita jalankan. Nah, ini. Nah, City-nya kan cuma Seattle, ada Tacoma, ada London. Itu. Oke, yang sini ada ada N. N itu merupakan logika operasi untuk keduanya benar, maka kondisi true. Kalau yang itu atau sebelumnya tadi itu logika operasi untuk salah satu benar, maka kondisinya true. N keduanya benar, true. Kalau or salah satunya ada yang benar, itu true. Oke, lanjut. Sini kita disuruh untuk tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 96 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Yang pertama, kita select from tabel order, kemudian kita pakai order date, yang mana yang diminta tadi setelah berarti lebih dari tanggal tersebut, kita pakai N untuk paling lambat 20 ini maksudnya. Ship date pengiriman. Ini pemesanannya itu kurang dari sama dengan 20. Oke, coba kita run. Aduh, salah. Oke, sudah muncul. Oke, yang selanjutnya Anda tampilkan produk discontinue yang stoknya masa lebih dari 0. Jadi yang pertama kita select from dari tabel produk, misalnya ada discontinue sama dengan 1, units in stocknya itu tadi berapa? 0, lebih dari 0. Oke, kita coba jalankan. Untuk yang selanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Kita menggunakan modulo untuk mencari ID genap. Jadi yang pertama kita select from dari tabel produk, kemudian kita produk ID,
modulo 2 untuk mencari ID genapnya sama dengan 0, N harganya $5. Oke, coba kita jalankan. Oh ya, seperti ini hasilnya. Mohon maaf. Oke, yang terakhir di ini ada tampilkan produk yang harganya antara 5 sampai $10. Kita di sini disuruh untuk menggunakan Bitwin. Jadi tinggal kita select from dari tabel produk, kemudian harganya itu antara 5 sampai 10. Oke, kita langsung saja. Ini produk-produk yang harganya itu kisaran 5 sampai $10. Oke, dan sini yang terakhir ada gabungan dari NOR. Pertama, kita disuruh menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 96 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Ini seperti yang tadi, akan tetapi di sini kita ada gabungan. Sama, ini yang pertama kita select from dari tabel order, ada pemesanan yang mana itu lebih dari, karena setelah itu berarti lebih dari tanggal tersebut. Dan kita menggunakan N, pemesanan sampai pengiriman antara 20 sampai 30. Coba kita jalankan. Ini orderan yang mana yang harus dikapalkan 20 hari setelah pemesanan dan lebih dari atau setelah 25 Desember. Oke, selanjutnya di sini ada disuruh untuk menampilkan orders yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Oke, di sini berarti kita pertama-sama kita select from tabel order. Kemudian kita pakai ini ship country untuk menentukan kotanya atau negaranya, yaitu Brasil sama Italia, pakai in. Kemudian kita menggunakan N untuk penggabungan ini, tanggalnya, yang mana antara 25 Desember tahun 96 sampai 25 Desember sampai tahun 97. Oke, coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Oke, dan yang terakhir, di sini tampilkan employee dari Seattle, dari negara Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Baik, di sini yang pertama kita select from dari tabel employee-nya, dan kita seperti sebelumnya kita menggunakan in, wherein untuk Seattle sama New York, penggabungan kita menggunakan N, kemudian untuk selisih kita menggunakan ekstrak. Tanggal lahir sampai sekarang antara 50 sampai 60. Udah salah. Oke, coba kita jalankan. Oh, kosong. Berarti untuk employee yang diminta untuk data yang sudah ada itu tidak ada. Kosong. Oke. Nah,
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.